Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Ainun Najwa dengan NPM C10210183. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah analisis desain sistem dengan materi Design Consideration TikTok Shop. TikTok Shop ini merupakan bagian dari TikTok, yang mana TikTok adalah sebuah aplikasi jenjang sosial dengan platform video musik di mana pengguna bisa membuat, mengedit, berbagi klip video lengkap dengan filter disertai musik sebagai pendukung. Namun seiring berjalannya waktu, pada bulan September 2021, TikTok melakukan pembaharuan dengan menambahkan fitur berbelanja yang dinamakan TikTok Shop. Tidak jauh berbeda dengan aplikasi belanja online lainnya seperti Shopee, Lazada, dan sebagainya. TikTok Shop ini menyediakan berbagai jenis barang, makanan, dan lain-lain yang sering dibutuhkan pada saat ini. Selanjutnya ada output design consideration. Yang pertama adalah location. Kita harus mempertimbangkan lokasi dan media yang akan digunakan untuk mengirimkan output kepada para user. TikTok Shop mengumpulkan perkiraan informasi lokasi berdasarkan informasi jaringan atau perangkat seperti kartu SIM dan alamat IP. TikTok juga akan mengumpulkan informasi lokasi berdasarkan data GPS perangkat. Mengapa hal tersebut harus dilakukan? Dikarenakan pengguna yang akan berbelanja dapat menemukan toko dengan daerah terdekat sehingga pengirimannya tidak membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua adalah use. Use ini artinya menggunakan. Pengguna yang akan menggunakan aplikasi TikTok Shop antara lain konsumen, penjual, dan yang mengatur pemasaran. Dengan adanya user yang menggunakan TikTok Shop, maka akan membuat penjualan semakin meningkat. Yang ketiga adalah format. Format sangat dibutuhkan untuk TikTok Shop. Dan format yang digunakan sudah ditentukan sejak pertama kali. Format ditetapkan dengan jelas dan juga konsisten agar para user tidak kebingungan. Penggunaan kalimat yang dipakai pun mudah dimengerti sehingga membantu membuat format dapat diidentifikasi oleh para user dengan mudah. Yang keempat, medium. Dikarenakan TikTok Shop merupakan tempat jual beli online, maka yang digunakan adalah media digital. Tetapi tetap saja membutuhkan media cetak, karena penjualan nantinya akan membutuhkan label pengiriman yang ditempelkan kepada produk yang akan dikirimkan. Yang kelima adalah akses. Yang dapat mengakses informasi terkait hanyalah pihak yang bersangkutan. Dikarenakan akses ini termasuk ke dalam suatu privasi yang tidak boleh diketahui oleh pihak yang tidak bersangkutan. Jika ada orang yang tidak bersangkutan membuka akses tersebut, maka akan disebut peretasan. Yang keenam adalah detail. Mengapa sih membutuhkan detail? Dikarenakan agar meminimalisir terjadinya miss pada konsumen yang nantinya akan membeli pada sebuah toko. Maka dari itu, sebuah toko yang akan menjual harus mencantumkan informasi mengenai produk yang akan dijual pada halaman utama. Selanjutnya, file dan database design consideration. Yang pertama, ada medium. Media yang digunakan untuk menyimpan file dan database dalam TikTok adalah ByteGraph yang basis data grafiknya terdistribusikan dikembangkan oleh ByteDance yang mana perusahaan dibalik jejaring sosial TikTok tersebut. Kedua, adalah processing mode. Dalam processing mode ini terdapat dua proses. Yang pertama adalah batch processing, di mana penjual menggunakan hal ini ketika menjual suatu produknya. Misalnya penjual memproduksi kerudung dengan dua jenis A dan B. Maka nantinya ketika ada konsumen yang akan membeli, akan diproses sesuai dengan batch yang dipilih. Kerudung A disatukan dengan kerudung A dan kerudung B disatukan dengan kerudung B. Yang kedua adalah online and real-time processing. Hal ini digunakan ketika konsumen men-check out suatu produk yang mana produk tersebut akan secara otomatis masuk ke wadah dikemas yang harus segera diproses oleh penjual. Dan yang terakhir adalah distribute proses. Proses ini dapat dilihat ketika lebih dari satu konsumen mengunjungi atau bahkan membeli produk pada suatu toko. Yang kedua adalah maintenance. TikTok Shop harus dirancang dengan kegiatan seperti mengatur, menangani, dan memeriksa hal
agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Misalnya akun terblokir atau kesalahan ketika produk yang harus dikirimkan. Selanjutnya di sini ada input design consideration. Yang pertama adalah medium. Medium yang dipakai adalah ketika pengguna mengakses halaman utama dan juga label yang ditempelkan pada produk yang akan dikirimkan. Yang kedua adalah research. TikTok Shop mengendalikan research dari para penjual, pembeli, dan juga pihak yang mengakses TikTok Shop atau dalam kata lain, mitra TikTok Shop. Yang ketiga adalah format. Format yang digunakan adalah foto, video, iklan, dan informasi lainnya yang dicantumkan oleh penjual. Selanjutnya ada frekuensi. TikTok Shop harus mengetahui frekuensi orang yang memakai aplikasi tersebut. Dan juga ada berapa banyak sih orang yang memesan pada TikTok Shop itu. Yang selanjutnya adalah volume. Penjual pada TikTok Shop harus menghitung kembali ada berapa pesanan yang masuk ketika konsumen membeli produknya. Yang terakhir adalah cost. Cost harus diperkirakan terlebih dahulu sebelum menyusun yang lainnya. Karena jika biaya kurang, maka tidak dapat dilakukan hal yang diinginkan. Oleh karena itu, baik penjual atau pembeli setidaknya bisa memperkirakan cost yang akan digunakannya. Selanjutnya adalah error detection and correction. Dalam satu waktu kemungkinan akan terjadi kesalahan, salah satunya pembeli yang salah memasukkan informasi atau bahkan salah memilih metode pembayaran. Oleh karena itu, pihak TikTok Shop harus mempertimbangkan dan memberi saran jika hal tersebut terjadi. Karena kesalahan dari para konsumen sulit dihindari, mengingat bahwa konsumen terdiri dari berbagai jenis kalangan dan usia. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.